Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya saya mohon maaf Pak telat mengumpulkan karena ada kendala di laptop saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renjani Laksmi Dewi Wulandari, NIM 191011429. Pada video ini kita akan belajar proses ETL agregasi data transaksi penjualan menggunakan Pentaho Data integrasi. Total transaksi berdasarkan bulan dan tahun. Data mentah yang kita gunakan pada video ini yaitu data transaksi pengolahan dalam format CSV. Seperti yang kita lihat, terdapat kolom customer ID, transdate, dan transamount. Nah, nanti proses ETL agregat ini menghasilkan total penjualan customer setiap bulan dan tahunnya. Hasil ini akan kita simpan pada sebuah tabel fakta dalam database warehouse. Sebelum memulai proses ETL-nya, kita persiapkan terlebih dahulu database untuk menerima output proses ETL-nya. Jadi di sini saya memiliki database dengan tabel fakta penjualan bulan dan tahun, kolom customer ID, dan dengan tipe data varchar, month, integer year, dan integer total amount integer. Setelah tabel dan datanya siap, lalu di sini kita buka Pentaho. Lalu kita mulai dengan file new transformation. Nah, kita siapkan langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam proses ETL ini. Yang pertama, kita pilih input, lalu CSV file input. Di sini kita klik 2 kali pada CPS file input. Nah, di sini kita bisa merubah namanya, bisa juga tidak. Nah, di file name ini kita bisa memilih dengan mengklik browser. Lalu memilih file D karena saya menyimpannya di sini. Nah, lalu klik OK. Nah, jadi di sini sudah muncul customer ID dengan transdate dan transamount dengan tipe string, transdate string, dan transamount dengan tipe integer. Dan jika kita ingin melihat hasilnya, kita pilih preview, lalu klik OK. Nah, jadi ini dia hasilnya, sudah bisa terbaca. Lalu klik OK. Dan selanjutnya kita akan melakukan select value. Lalu kita hubungkan CSV file input dengan select value. Kemudian klik select value. Nah, di sini kita bisa mengubah nama step name-nya, bisa juga tidak. Filenya di metadata. Kita bisa klik metadata. Nah, di dalam kolom ini kita akan mengisi dengan customer ID,
customer ID, lalu di bawahnya transdate, dan yang terakhir yaitu trans amount. Nah, selanjutnya kita pilih tipe datanya. Di customer ID kita pilih string, dan di transdate kita memilih date. Dan untuk formatnya kita menulis dd strip dan YY. Dan untuk tersebut itu tipe datanya integer. Lalu klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa mengklik kanan dan preview. Quick launch. Nah, untuk datanya sudah bisa terlihat di sini. Lalu kita bisa mengklik stop. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan menggunakan step kalkulator di sini. Tujuannya kalkulator ini untuk mendapatkan bulan dan tahun dari tanggal yang tadi. Kemudian di sini kita hubungkan select value dengan kalkulator. Selanjutnya kita bisa mengklik 2 kali. Di sini di step name ini kita ganti namanya dengan mendapatkan bulan dan tahun, strip tahun. Lalu di sini untuk fieldnya kita bisa menambahkan month atau bulan, dan kalkulasinya yaitu month of death. Dan selanjutnya di sini year, kalkulasinya year of death. Lalu untuk fieldnya kita pilih transdate. Untuk year juga kita pilih transdate. Dan kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita akan mempreview. Quick launch. Nah, di sini sudah muncul data bulan atau month dan data tahunnya dari transdate ini. Kemudian kita bisa stop. Nah, untuk langkah selanjutnya kita select value. Setelah itu kita hubungkan dulu select value. Lalu step name-nya kita ganti dengan memilih final. Memilih field finalnya. Karena ini proses final untuk mendapatkan bulan dan tahunnya. Lalu di sini kita mengisinya dengan menggunakan customer ID. Dan selanjutnya yaitu trans amount, dan yang terakhir yaitu month. Yang terakhir yaitu year.
Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa preview. Klik preview, klik launch. Di sini hasilnya sudah berubah ya. Jadi seperti ini. Lalu kita bisa klik stop. Kemudian kita ke step untuk mempermudah agregasi. Itu namanya soft rows. Kita klik soft rows. Bisa mengklik 2 kali. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengurutkan data. Lalu di sini kita ubah namanya menjadi mengurutkan data. Di sini selanjutnya di sini kita mengurutkan customer ID, kemudian month, dan yang terakhir yaitu year. Untuk ascendingnya kita menggunakan Y, month juga Y, dan year juga Y. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, kemudian untuk melihat datanya sudah urut atau belum, kita bisa mengklik preview, lalu klik launch. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa customer ID-nya sudah terurut dari urutan terkecil ke yang terbesar. Lalu setelah itu kita bisa klik stop. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan step group by. Nah, ini. Di sini kita menggunakan group by karena kita akan menghitung total penjualannya berdasarkan bulan dan tahunnya. Lalu di sini kita hubungkan dulu dengan group by. Nah, kemudian dengan step name kita bisa ubah dengan agregasi. Nah, untuk group file-nya kita memilih customer ID. Kita memilih menampilkan month, dan year. Di sini nama agregatnya sesuai dengan yang ada di database ini. Untuk namanya yaitu fakta penjualan bulan dan tahun. Nah, di sini kita bisa menulis total amount. Lalu subjeknya kita menggunakan trans amount, dan tipenya kita menggunakan sum. Nah, di sini untuk step terakhir kita bisa menggunakan step tabel output. Lalu di sini kita bisa klik 2 kali. Untuk step name-nya kita bisa mengubah menjadi menyimpan
menyimpan data ke tabel. Ini berfungsi karena file yang kita simpan akan disimpan ke database tabel. Nah, untuk connectionnya kita langsung memilih new. Lalu di sini kita bisa memberi nama database lokal. Tipenya menggunakan MySQL. Untuk hostname-nya yaitu localhost. Nah, untuk database name-nya tugas ITL, dan kemudian username-nya root, dan di sini kita menggunakan password. Untuk mengecek apakah berhasil terkoneksi, kita bisa mengklik tes. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita bisa memilih target tabelnya dan membuka browse. Kita menyimpannya dengan data penjualan bulan dan tahun. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini akan keluar target skemanya dengan secara otomatis, yaitu tugas ITL. Selanjutnya kita ke database field. Nah, untuk mengisi ini kita bisa mencentang yang ini. Lalu klik get files. Nah, lalu kalau sudah, kita bisa klik OK. Lalu di sini kita akan melihat hasilnya dengan mengklik preview dan klik launch. Nah, di sini kalau kita ingin melihat koneksinya, kita bisa memilih open table. Jadi di sini kita akan memastikan kita bisa menghapusnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah terhapus. Kita klik stop. Di sini kita akan coba run dan yes. Untuk filenya kita save dahulu. Tugas BI. Lalu klik save. Nah, jika sudah centang hijau begini, berarti sudah bisa melewati. Lalu kemudian kita cek di database-nya. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah berhasil terkoneksi database-nya.
Nah, di sini kita cuma bisa menampilkan 1000 rows karena prosesnya belum selesai. Nah, proses koneksinya sudah selesai. Kita sudah bisa atau berhasil untuk melakukan proses ETL dari data mentah CSV yang kita agregat untuk fakta penjualan, untuk menampilkan fakta bulanan dan tahunan yang outputnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk proses ETL-nya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.